masyhur. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'an wa rizqan thayyiban. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yustajabu lah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma, amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, alhamdulillah, yahdikumullah yuslih balakum. Segala puji kepunyaan Allah. Semoga kita semua senantiasa diizinkan Allah istiqomah sampai nanti wafat kita husnul khatimah. Salawat juga bertangkaikan salam teruntuk baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim mazid wa an'im wa karim wa barik alaih. Hadirin, kita akan tadabbur bersama dengan seizin Allah Al-Quran surah Ali Imran ayat 147. Sudah ketemu hadirin? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Silakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma kana qawlahum illa qalu rabbana ighfir lana dhunubana wa israfana fi amrina wa thabbit aqdamana wa ansurna 'alal qaumil kafirin. Fa'atahumullahu sawabad dunya wa husna thawabil akhirah wallahu yuhibbul muhsinin. Ya ayyuhalladzina amanu ya tuti'ul ladzina kafaru yaruddukum ala a'qabikum fatanqalibu khasirin. Balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin. Shadaqallahul azim. Allahumma arhamna bil Qur'an. 147 Ali Imran, Allah berfirman, dan tidak lain ucapan mereka hanyalah doa.
Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Wa israfana fi amrina, dan ampunkan semua sesuatu yang israf. Israf itu artinya berlebih-lebihan. Fi amrina, dalam urusan-urusan dunia kami, bukan akhirat. Kalau kita semangat mengejar akhirat, baik dengan catatan sesuai dengan 3I, iman, ikhlas, I satunya lagi ittiba, dengan baginda sallallahu alaihi wasallam. Tapi wa israfana fi amrina, dia melampaui batas terhadap urusan dunianya. Wa tsabbit aqdamana, lalu kemudian dipinta untuk agar dikokohkan dalam pijakan kakinya, pendiriannya, dalam imannya. Wa ma wasabbit aqdamana wansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi di ayat ini ada 4 pokok inti doa yang dipinta. Poin yang pertama, Rabbana ighfir lana dzunubana, mohon agar semua dosa diampuni. Kenapa jemaah? Karena satu-satunya hal yang membuat banyak manusia itu tidak mudah meraih kebaikan karena dosa. Sebagaimana Allah berfirman dalam Al-Quran juga, Al-Quran daripada surah Al-Mutaffifin, kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun, hati mereka tertutup. Rana ala qulubihim, sebab ada tinta hitam yang terus banyak mereka lakukan, sehingga tinta hitamnya semakin banyak, pekat, gelap menutupi hati mereka, sampai hati mereka tidak bisa mengenali kebenaran. Bima kanu yaksibun, karena apa yang mereka lakukan. Setiap hari kita berdosa, makanya doa ini adalah doa terbaik. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami. Ada satu amalan yang kalau kita hendak tidur, sesiapa yang membaca amalan ini, sabda Nabi, Allah ampuni, Allah hapuskan, Allah maafkan semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Dalam hadis Ibnu Hibban, sabda Nabi, siapa yang menuju ranjangnya lalu hendak tidur dia, lalu dia mengucap la haula la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Maka sabda Nabi, Allah hapus semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Hadis riwayat Ibnu Hibban, dan ini bisa diamalkan. Maka amalkan hadirin. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir, la haula wa la quwwata illa billah, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ngamalinnya kapan? Sebelum tidur, ketika kita mau tidur di malam hari. Maka ini sesuatu yang juga bisa menjadi penggugur dosa. Selainnya adalah baginda sallallahu alaihi wasallam setiap hari mengucap innila astaghfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah. Saya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah aku mengucap astagfirullah wa atubu ilaihi mi'ata marrah, 100 kali dalam satu harinya. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam saja 100 kali beliau ucap, apalagi kita jemaah. Rabbana ighfir lana dzunubana, bersama-sama 1, 2, 3. Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Allah ampunkan semua dosa-dosa kami. Setiap Bani Adam, sabda Nabi, kullu bani Adam khatta'un, mereka selalu berbuat keliru. Wa khairul khatta'ina tawwabun, dan kalau mereka berbuat keliru, mereka cepat-cepat bertobat, itu yang paling Allah cinta. Sebagaimana ayat yang kita sering hafal, Al-Baqarah 222, 2 ayat 22, ayat 222, 222.
Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Allah sangat mencintai orang yang dua karakternya. Satu, tawwabin, orang yang kalau dia salah cepat kembali kepada Allah. Bahkan nggak perlu nunggu salah, setelah beramal soleh pun mereka beristighfar. Kalau dalam kajian gini setelah beramal soleh kita istighfarnya apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Kalau setelah sholat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah. Lantas istighfarnya gimana? Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Sabda Nabi, siapa yang selepas salam dalam sholat 5 waktunya, lalu beliau mengucap astagfirullah 3 kali, dilanjut Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram, kemudian membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33, ditutup menjadi 100 dengan satu kalimat la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah hapus semua dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jadi setiap hari itu sebenarnya ada pos demi pos demi pos, yang pos-pos ini itu menghapus dan menggugurkan dosa-dosa. Baca ayat kursi setelah sholat itu juga termasuk. Sabda Nabi, siapa yang baca ayat kursi selepas sholat 5 waktu, fi kulli duburis salah, inda kulli duburis salah, setelah sholat dia baca ini ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum ila akhiri ayah, maka Allah akan membuat dia masuk surga. Atau dalam bahasa hadis, tidak ada yang bisa menghalangi dia masuk surga kecuali kematian. Dia mati masuk surga. Ini amalan-amalan yang kalau sebenarnya mau kita perhatikan detil-detilnya, ini membuat dosa-dosa berguguran satu sama lain. Dan ini doa terbaik yang Allah ajarkan. Jadi doa itu punya 5. Doa terbaik nomor 2, 3, 4, 5. Doa terbaik nomor 1, doa dari mana? Teman-teman tulis di kolom komentar ya. Doa terbaik yang paling tinggi passing grade-nya, doa dari Al-Quran. Doa dari mana? Ini kumpulin mulai hari ini, besok, lusa dan seterusnya. Belajar pelan-pelan kita menghafal dan mengumpulkan doa-doa dari Al-Quran. Contoh, Rabbana, biasanya awalannya Rabbana. Ini termasuk doa terbaik. Yang kedua, doa dari hadis. Biasanya dari hadis ini Allahumma, Allahumma la sahla, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an, Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, Allahumma innaka afuwun. Ini yang Allahumma dari hadis. Yang ketiga, doa dari sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in, para ulama, orang-orang salih terdahulu. Contohnya doanya Hasan Al-Basri yang diajarkan pada muridnya, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Yang ketiga, yang keempat, doa dari para ulama yang berlandaskan dari hadis otentiknya baginda sallallahu alaihi wasallam. Baru yang kelima, doa sesuai dengan bagaimana kita mau meminta kepada Allah. Bukan berarti kita nggak boleh langsung minta yang kelima, boleh-boleh aja. Tapi kalau bicara doa terbaik, itu doa yang tersemat dalam Al-Quran. Lah kalau hajat saya beda, makanya cari yang sama dengan yang dihajatkan dalam Al-Quran. Contoh, mau minta dimudahkan dalam segala urusan dengan bahasa Indonesia, boleh. Tapi kalau mau terbaik lagi, membacanya dapat pahala karena itu ayat Al-Quran, lalu ini doa terbaik karena ini juga Allah ajarkan, doa meminta kemudian urusan. Al-Kahfi ayat 10, Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Lalu doa agar supaya sembuh, doa supaya cepat sembuh, Ani masaniyad dur wa anta arhamur rahimin. Doa yang belum menikah ingin punya pasangan, doanya Al-Anbiya 89, di mana Allah berfirman, ya Allah,
Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan biarkan aku seorang diri terus ya Allah. Wa anta khairul warisin, engkau sebaik-baik pemberi ahli waris. Meminta rezeki, Rabbi zidna ilm, itu Quran. Rabbi zidna ilma, itu Quran. Tapi nggak ada lanjutannya. Kalau dalam Al-Quran cuma wa qur Rabbi zidna ilma. Nah, hadis ada lanjutannya, Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Nah, baru yang berikutnya hadis. Biasanya tuh hadis Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta ila akhirih. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla al-ayah atau ila akhirih. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni ila akhirih. Dan seterusnya itu Allahumma. Baru berikutnya doanya sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Ini doa terbaik yang kita pelajari. Meminta ampun. Rabbana ighfir lana dzunubana. Kenapa kalimatnya dzunubana? Bukan dzunubi. Ya Allah, ampuni dosaku, tapi dosa kami semua. Agar satu orang yang mengucap, dia mendoakan semua kaum muslimin lewat perwakilan doa ini, yang sabda Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya, dia dapat pantulan doa saudaranya. Atau dalam hadis, walaka bimisal, walaka bimisal, walaka bimisal, 3 kali. Kau dapat sama seperti yang kau doakan, kau dapat sama seperti yang kau doakan. Jadi saat kita mengucap Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan dosa-dosa kami seluruh kaum muslimin, kita mendapatkan 2,2 miliar doa dari semua kaum muslimin. Makanya sebenarnya esensi doa juga telah diajarkan di ayat ini, bukan hanya untuk doa pribadi, tapi doakan juga seluruh kaum muslimin. Kadang kalau ada tulisan di kolom komentar tuh agak bagus, walaupun kadang kita nggak selalu bisa, tapi agak bagus jemaah. Semoga Allah memudahkan segala urusannya sahabat sekeluarga besar dan kaum muslimin. Bagus tuh kalau ditulis kayak gitu. Semoga Allah memuliakan sahabat sekeluarga besar dan kaum muslimin. Bagus banget tuh kalau mulai dibiasakan. Sisipkan doa untuk kaum muslimin agar kita dapat pantulan doanya. Dan itu percepatan, dalam bahasa lainnya akselerasi doa. Saat kita mau doa sendiri kok nggak dapat, saat kita doa sendiri kok nggak dapat mantepnya atau akselerasi percepatannya, doain kaum muslimin. Semoga jamaah yang nonton di TikTok, YouTube, Instagram, semua jamaah Masjid Fatimah Garung dan seluruh kaum muslimin, Allah izinkan untuk punya dada yang lapang. Amin. Itu kalau kita doa sendiri, ya Allah lapangkan dadaku, bisa aja. Tapi manakala mendoakan semua kaum muslimin, punya potensi percepatan, balik, memantul. Sebagaimana sabda Nabi, siapa yang mendoakan saudaranya, maka atas kepalanya ada malaikat yang mendoakan, walaka bimisal, kamu dapat sama. Makanya percepatannya agak lumayan cepat akselerasinya kalau kita mendoakan orang lain. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunkan semua dosa-dosa kami seluruh kaum muslimin ya Allah. Ini ada percepatan karena dosa kita banyak jemaah. Butuh percepatan agar dosa kita diampuni lebih besar. Tiap detik berdosa. Kadang kita berbuat berdosa. Kadang ada hati yang kurang pas berdosa. Kadang ada sholat yang gak khusyuk, mikirin kunci motor udah ngantong belum ya. Itu ada sesuatu yang menggugurkan pahala-pahala kebaikan yang harusnya didapatkan. Maka memintalah kepada Allah dengan doa terbaik dari Al-Quran. Juga jangan lupa minta juga kepada Allah doa untuk semua kaum muslimin. Biasanya kalimatnya berbentuk Allahumma ighfir lana dzunubana. Yang kedua, wa israfana fi amrina, ya Allah ampunkan israfana, sesuatu yang berlebih-lebihan dari yang kami lakukan, fi amrina, dalam perkara urusan dunia kami. Sadar, harus mengakui dan sadar bahwa kita ini urusan dunia israf, berlebih-lebihan. Diakui jemaah.
Waktu zaman kita belum kenal, bagaimana ada orang yang mengenalkan kita tentang Allah, orang yang mengenalkan kita tentang teladan Rasulullah. Terhadap dunia kita begitu cintanya. Ada orang untuk nonton sebuah perhelatan motor GP rela pergi jauh. Tiket dia bayar, hotel dia bayar, cuti dia ambil, tenaga dia korbankan hanya untuk sebuah entertain. Ketika orang menonton pertandingan sepak bola terjadi di Manchester, dia beli tiket ke Manchester, dia beli tiketnya, dia bayar hotelnya, dia bayar tour guide-nya, dia keluarkan tenaganya, dia berikan waktu luangnya untuk menonton perhelatan di sebuah kota di Manchester. Ada seseorang yang untuk saking suka mancingnya, ada perhelatan mancing di luar negeri, ikut jamaah. Dia menetap di sebuah kapal 7 hari 7 malam untuk mancing bersama beberapa kawan-kawannya. Keluar uang, waktu, tenaga, untuk apa? Have fun dirinya. Para pecinta motor cross, dia berangkat, motor crossnya dibawa, lalu sampai sana dia ini terus dipaket lagi, orangnya terbang, naik pesawat terbang. Orang cinta sama dunia, kadang segitunya dia berkorban. Yang cinta sama satu klub sepak bola tertentu, dia pergi kepada satu tempat, gak peduli pagi, siang, sore, malam, yang penting klub kesayangannya dia saksikan. Lalu terus kemudian dia korbankan harta, waktu luang, keluarga pun dia tinggalkan hanya demi dunia yang disayangi dan dicintainya. Lalu pertanyaannya, kenapa untuk akhirat kita tidak bisa melakukan hal yang sama seperti sebelumnya yang pernah kita lakukan? Kita rela terbang ke Manchester, kita rela terbang ke satu kota, ke satu samudra, kita berlayar untuk memenuhi hasrat keinginan hobi mancing kita. Yang perempuan suka untuk dekorasi rumah, dia cari tempat dekor atau tempat belanja dekor sampai harus pergi keluar kota, bahkan gak sedikit yang keluar negeri untuk memenuhi dekornya. Sampai kami pernah masuk ke satu rumah, ini karpetnya beli langsung di Turki. Beli karpet gak mau di Indonesia, beli karpetnya langsung ke Turki. Lebih murah Ustadz, nanti lebih ini Ustadz, nanti lebih itu Ustadz. Hadirin, karena apa? Kecintaannya terhadap dunia. Sekarang kenapa terhadap urusan akhirat kita gak mau berjuang dengan perjuangan yang sama? Ini makanya Allah mengajarkan kita poin yang kedua, wa israfana fi amrina. Ya Allah, maafkan kami tuh israf ya Allah. Israf tuh kami tuh lebay, kami tuh berlebih-lebihan fi amrina, mengejar dunia kami. Sedangkan akhirat ala kadarnya. Sering banget kita tampil perform dengan mikrofon terbaik, sound system terbaik untuk acara-acara entertain. Mau ada acara entertain, tolong ya sound systemnya yang terbaik. Tolong ya, ini crowded bakal datang. Kalau kapasitas undangan kita 5.000 orang, sound system yang dipersiapkan sound system kapasitas 15.000 orang. Supaya terdengar keren sampai belakang. Ini untuk entertain. Mereka pilih sound system terbaik. Kenapa untuk dakwah nggak pilih sound system terbaik, mikrofon terbaik, alat terbaik? Waktu itu kita milih yang terbaik untuk perkara karpet di rumah kita. Sekarang untuk karpet di masjid kita, kenapa? Udahlah buat masjid, udahlah yang penting bisa digelar. Parfum di ruangan kamar kita beli dengan mahal luar biasa. Ditambah bukhur-bukhur, ditambah dengan harga-harga yang cukup lumayan mahal. Begitu masjid, musola, sujud, bau terasi, bau sikil. Kenapa hadirin? Kenapa nggak kita ngelakuin hal yang sama? Untuk rumah kita beli karpet terbaik sampai jauh-jauh ke Turki. Untuk masjid, kenapa kita nggak ngelakuin hal yang sama? Sediakan karpet terbaik, berikan sesuatu terbaik semampu kita. Makanya ayat ini tuh pengingat. Kalau Nabi tuh sering banget mengingatkan sahabat. Sahabat tuh kaya-kaya yuk banyak jemaah. Kaya yuk banyak. Bukan cuma miliarder tapi sampai pada tahapan triliuner. Karena hartanya triliunan. Sayyidina Utsman, Sayyidina Abdurrahman bin Auf dan Sayyidina Zubair bin Awam. Itu triliunernya Nabi SAW dalam circle-nya beliau.
Tapi sedikit pun harta yang triliunan itu nggak buat mata mereka bergeming memandang dunia. Untanya bagus, iya, Sayyidina Utsman punya unta yang bagus, tapi harus apple to apple dong. Untanya bagus, sedekahnya nggak kaleng-kaleng ya mah. Perang Badar beliau sedekah 44 miliar plus 100 plus 1000 ekor unta atau 960 unta, 40 kuda-kuda terbaik. Jadi beliau balance, nggak kaleng-kaleng, kendaraannya baik, rumahnya prima, hartanya banyak, sedekahnya pun juga banyak. Bahkan pernah dengar kan kisahnya sumur rumah yang dibeli 20.000 dinar, 20.000 dinar atau 40.000 dinar. Kalau dirupiahkan 40.000 dikali 4 juta, 160 miliar. Beliau israf? Enggak. Beliau enggak berlebih-lebihan dalam urusan dunia, dalam urusan akhirat lah beliau israf. Karena beliau tahu esensi sebenarnya, mana yang hakiki, mana yang semu, mana yang sebenarnya, mana yang cuma mainan. Beliau kan tahu ayat innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu wa zinah. Dunia ini cuma la'ib, permainan, walahu, sendau gurau, zinah, perhiasan yang sifatnya sementara. Coba deh punya handphone paling bagus tahun ini 2023, 2028 handphone yang paling mutakhir di 2023 akan jadul. Itu dunia, sifatnya sementara, puasnya sementara, nikmatnya sementara, dunia. Tapi kalau akhirat, nikmatnya abadi, kekalnya abadi, puasnya abadi, selama-lamanya di dalamnya, dan tidak akan pernah keluar karena Allah menjanjikan khalidina fiha abada. Mulai sekarang saya ngajak diri saya dan kita bersama, israfana fi amrina, ayo kita kikis. Yang kita berlebih-lebihan mengejar dunia, ayo kita sekarang ganti rute dunia, putar balik. Ayo kita putar balik. Core kita sekarang ada totalitas dalam negeri akhirat. Kalau kemarin kita mensponsorkan atau kita menjadi sponsor dari banyak event perkara dunia, ini nih ada acara entertain ini nih, oh ya saya siap support 5 juta. Entertain ini saya support 10 juta. Sekarang setiap kali ada event tentang akhirat, ilmu, kebaikan-kebaikan, amal salih, jadilah sponsor utama. Saya akan mensponsori. Saya yang akan ikut andil dengan harta, saya yang ikut andil dengan tenaga, saya yang nyupirin, saya yang bensinin, pakai mobil saya. Alhamdulillahirrabbilalamin. Pelan-pelan jamaah, satu demi satu, hati Allah tautkan. Mobil ayahanda kami jazakumullah fasilitasi banyak sekali dulu. Ayahanda memfasilitasi, semua jamaah memfasilitasi. Butuh apa difasilitasi? Sampai bahkan Mafaga ini punya kendaraan armada yang hebat luar biasa untuk angkut-angkut sayur. Itu juga salah satu hamba Allah yang memfasilitasi. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itu jamaah, Allah inginnya kita nggak israf dalam perkara dunia. Kamu dunia jangan israf. Kalau mau akhirat. Karena kemarin kita belajar kan ini masih nyambung. Kenapa kita nggak boleh israf terhadap perkara dunia? Nanti nggak dapat apa-apa di akhirat. Pertanyaan besarnya, tulis di kolom komentar, kalau semua yang kita lakukan hanya demi dunia, lantas dengan apa besok kita pulang ke pangkuan Allah Subhanahu wa taala? Kalau yang kita lakukan semua di dunia ini hanya demi dunia yang kita cintai semata, lalu besok kita pulang ke pangkuan Allah mau bawa apa hadirin? Kita pulang ke pangkuan Allah mau bawa apa jamaah? Makanya kemarin Allah mengingatkan, diulang sedikit, ayo kita mundur kepada ayat sebelumnya. Coba jamaah lihat di ayat 145. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idnillahi kitaban muajjala. Dengarkan ayat yang satu ini penggalannya. Wa may yurid thawabad dunya nu'tihi minha
wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Allah berfirman, may yurid thawabad dunya nu'tihi minha. Kalau kamu memang maunya cuma dunia, Allah kasih enggak? Kasih. Kalau kamu memang maunya cuma dunia, nih aku kasih. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha. Tapi kalau kamu mau mengejar akhirat, kami itu adalah Rabb yang akan mensyukuri setiap amal soleh yang dilakukan hamba-hambanya. Kami pasti kasih dua-duanya. Ingat falsafah gorengan, beli gorengan pasti dikasih cabe. Kalau beli cabe belum tentu dapat gorengan. Kalau makanan langsung nyambung ya. Wes mangsa nih. Ini Mas, kita kedatangan tamu mulia, Masya Allah. Nanti habis ini ada sego-megono tempe kemul, Masya Allah. Kayak gitu jemaah. Kalau kita beli gorengan ya dikasih cabai, beli cabai nggak dapat gorengan. Allah kan ngasih tahu, ya kalau kamu mau dunia, nu'tihi minha, ya aku kasih kok. Wa may yurid thawabal akhirah nu'tihi minha wa sanajzi syakirin. Tapi kalau kamu mau akhirat, kamu tuh pasti dapat, dan aku Allah zat yang pandai mensyukuri amal salih kalau kamu beramal salih. Allah tuh kalau berbuat baik tuh nggak nanggung sama hambanya jemaah. Yakin Allah kalau berbuat baik tuh nggak pernah sama. Kita beri satu, Allah tuh nggak pernah balas satu. Ma jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Al-An'am 160 jadi prinsip paten punya Allah. Paling minimal kalau kamu manjaa bil hasanah, kamu berbuat baik satu, kamu beramal soleh dengan satu, falahu asyru amsalihha. Aku Allah pasti akan membalas berapa kali lipat? Asyru, 10 dari kebaikan satu yang pernah kamu lakukan. Dan itu cara Allah dan itu kebiasaan Allah. Jadi nggak ada ceritanya kita ngejar akhirat terus dunianya nggak dapat. Justru kejar akhirat, dunia datang dalam keadaan apa? Dalam hadis Nabi, tunduk terhina. Kata Nabi bersabda, man kana akhirah hammah, kalau cita-citamu adalah tentang negeri akhirat, ja'alallahu ghina fi qalbi, hatimu akan menjadi kaya. Wa atathu dunya wa hiya raghimah, dan nanti dunia Allah datangkan perlahan-lahan dalam keadaan tunduk terhina. Dunia datang. Ada seorang pernah bertanya kepada guru, wahai guru, bagaimana caranya aku mengejar bayangan? Kata gurunya, jangan kamu kejar bayangan wahai muridku, berbalik arahlah, maka bayangan yang akan mengejar dirimu. Seperti itulah engkau dengan dunia. Semakin kau kejar, dunia semakin tak dapat kau raih. Dunia tuh kadang emang kayak gitu jemaah. Makin kita kejar, makin gak dapat kita raih. Makin kita kejar, dunia makin menjauh. Karena makin gak nikmat. Kemarin umur 20 makan gorengan-gorengan enak jemaah. Umur 40 ini apa, ada minyaknya ya? Oh kayaknya enggak deh, takut kolesterol, asam urat, macam-macam. Dunia tuh makin kesana, makin sulit kita mendapatkannya, makin berat fisik kita untuk menikmatinya. Makan deh apa aja, umur 20 bisa. Umur 40 udah mulai diatur pola makannya. Ini kan pertanda, wahai hambaku, ini dunia bukan tempat kamu menikmati selamanya. Ini dunia tempat transit. Makanya jangan israfana fi amrina, jangan berlebih-lebihan terhadap perkara dunia. Kamu tuh tempat tinggalnya nanti di akhirat. Jamaah mbok sekali-sekali merem terus, duh kalau saya meninggal gimana ya? Saya tuh masuk kemana ya? Pesan Sayyidina Umar begitu hadirin. Hasibu qoblaan tuhasabu. Ayo hisab.
Hisab diri kalian. Ayo hitung-hitung nih diri kita. Kita nih masuk ahli jannah atau min ahli nar. Dihisab dari sekarang. Qabla, sebelum antuhasabu. Nanti Allah yang menghisab langsung. Kadang kita perlu diam sejenak. Ini dunia ditinggalin loh jemaah. Merem deh. Istri kita tinggal, anak kita tinggal. Kendaraan motor yang hari ini ditunggangi kita tinggal. Kendaraan roda 4 yang prima kita tinggal. Rumah yang kita bangun, wah kita tinggalin, Mbok, sebagus apapun rumah itu, segagah bagaimanapun rumah itu, kita tinggal. Wa israfana fi amrina. Makanya Allah mengingatkan jangan berlebihan dalam perkara urusan dunia. Bahkan Nabi itu punya rumus ya hadirin. Formula dari Nabi ini sangat dipegang betul sama Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq. Maka sampai-sampai Sayyiduna Abu Bakar tuh jadi orang nomor 1 yang ada di hati Nabi dari kalangan laki-laki dewasa, dan orang nomor 1 paling menangan dalam beramal salih. Kalimat Nabi begini, unzur ila man asfala minkum wa la yanzur ila man huwa fawqakum fa huwa ajdaru alla tazdaru nikmatallah. Soal perkara dunia, lihat ke bawah supaya kalian tidak menyepelekan nikmat Allah dan pandai bersyukur. Tapi kalau bab akhirat, lihat ke atas. Sayyidina Abu Bakar melihatnya ke Rasulullah, sehingga Sayyidina Abu Bakar melihat Rasulullah ini role model saya. Pernah satu ketika Sayyidina Abu Bakar lomba sama Sayyidina Umar. Ini kan dua sahabat kecintaan Nabi yang sering lomba dalam kebaikan. Abu Bakar bangun pagi, Umar bangun pagi. Umar waktu itu bangga dalam hatinya, yakin Sayyidina Abu Bakar pasti gak bisa ngalahin ini. Mau ngapain? Datang ke rumah seorang sahabiah, nenek-nenek tua, mau bersihin rumahnya. Sayyidina Umar datang udah bawa perlengkapan untuk bersih-bersih rumah beliau. Semangat nih Sayyidina Abu Bakar pasti kalah dalam bab ini. Begitu ketok pintu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dibuka sama neneknya. Di dalam ada Sayyidina Abu Bakar dan beberapa sahabat atau staf-stafnya beliau sudah bersihin rumah nenek itu jemaah. Lalu Sayyidina Umar mengatakan, sungguh aku tidak akan bisa mengalahkan hebatnya Sayyidina Abu Bakar dalam bersegera menyambut kebaikan. Makanya satu-satunya sahabat Nabi yang dikenal selain daripada fakih, pintar, lembut, bijaksana, beliau juga terkenal dengan orang yang cepat dalam menyambut amal solih. Beliau adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Ada sahabat juga jemaah, ini suka banget mengamalkan setiap satu kalimat Nabi, pulang tuh langsung gercep semuanya. Nabi SAW turun ayat kepada beliau, ayat khamr waktu itu, haramnya khamr. Wahai orang-orang, ya ma'syaral Madinah, telah turun ayat-ayat haramnya khamr atas kalian. Ya ma'syaral Makkah, turun ayat-ayat khamr atas kalian. Ayat ini turun jemaah. Sahabat itu sebagian ada yang masih berpikir, tapi begitu diawali oleh satu orang ini, khamr yang ada di rumahnya itu dia keluar, dituang di jalan jemaah, dibuang. Sahabat terus nggak tanpa pikir panjang mengikuti jejak beliau, buang, semuanya dibuang. Sehingga banjir di jalan-jalan di gang-gang kota Madinah, ada minuman khamar tingginya hampir-hampir menyentuh mata kaki. Karena waktu itu belum turun ayat khamar, setelah turun semuanya dibuang-buangin khamarnya jemaah. Ini kepatuhan, ketundukan para sahabat Nabi. Mereka tuh kalau udah perkara akhirat, udah jemaah, mau rugi kayak apa juga dibuang jemaah. Muhammad bin Sirin pernah jemaah jualan madu 2 gentong, tapi ini madunya drop-dropan. Wahai Muhammad bin Sirin, saya titip madu ya 2 gentong, madunya drop-dropan. Muhammad bin Sirin ini ulama tabi'in, ada sahabat, ada tabi'in, ada tabi'ut tabi'in. Ini ulama tabi'in, banyak berguru kepada para sahabat Nabi SAW. Satu ketika mau tutup toko, karyawannya lupa menutup gentong madu tersebut. Toko pun ditutup, tapi gentong madunya terbuka. Namanya toko kan macam-macam. Ada tikus lah masuk ke dalam gentong. Esok harinya ketika dibuka toko, Muhammad bin Sirin dan beberapa karyawannya melihat ada tikus di atas gentong hadirin. Kata Muhammad bin Sirin, wahai karyawanku, buang 1 gentong madu ini, hanyutkan ke sungai. Kata karyawannya,
wahai tuan, wahai majikan, wahai bos, kalau kita buang satu gentong kita rugi banyak. Kenapa nggak kita buang aja setengahnya ke atas, setengah ke bawahnya kita jual supaya kita nggak rugi-rugi banget. Kata Muhammad bin Sirin, apakah kamu mau menipu kaum muslimin? Kita tidak pernah tahu. Ini bangkai tikus yang ada di sini sudah merambah kemana-mana. Maka saya ingin kaum muslimin terselamatkan. Saya nggak mau buang ke tempat sampah karena takut nanti ada yang ngambil. Maka beliau bilang, perintah beliau hanyutkan gentong ini, dihanyutkan jemaah. Nggak pandang bulu, mau rugi ke, mau nggak rugi ke, yang penting dia jujur, dia nggak israf dalam dunianya, dia nggak inginnya dapat untung banyak dalam perihal dunia, tapi dengan cara menipu kaum muslimin. Kadang sekarang kayak gitu jemaah, ingin dapat dunia, tapi caranya dengan menipu kaum muslimin, ditipu kaum muslimin. Jangan, nggak akan berkah dan nggak akan tahan lama jemaah. Sesuatu yang asalnya dari sesuatu yang haram, fannaru aulabi, sabda Nabi, maka neraka yang akan mencaplok sesuatu yang haram itu. Ada banyak orang curang, culas. Orang dipegangin uang 5.000 bisa amanah, tapi tidak dengan uang 5 juta. Orang dipegangin uang 5.000, mungkin banyak yang lulus amanah. Oh iya, titip 5.000 kan? Ya. Begitu dititipin 5 juta, mulai terlihat. 50 juta mulai nampak, 500 juta tambah nampak. Dan ternyata uang itu bukan mengubah sifat seseorang, bukan. Uang itu hanya mempertegas sifat seseorang. Orang yang sekarang ketahuan buruknya, gak amanah memegang uang, itu ternyata track recordnya di tempat-tempat sebelumnya memang gak amanah. Jadi ternyata uang itu bukan mengubah seseorang, uang hanya mempertegas. Kalau orang ini amanah, uang sebanyak apapun amanah dia pegang. Kalau nggak amanah, maka orang ini akan terlihat tidak amanahnya. Hadirin jamaah yang dirahmati Allah, jangan berlebihan dalam perkara dunia. Ingat ya, dunia akan kita tinggalkan. Sekarang bentar lagi musim-musim haji, maka sedikit saya senggol atau saya cuplik sedikit-sedikit bab haji. Israfana fi amrina, jangan berlebih-lebihan dalam perkara dunia sampai kewajiban pun kita lalaikan. Maksudnya jangan sampai ya jamaah, kita mampu beli kendaraan gak mampu berangkat haji. Kita mampu beli handphone mahal gak mampu berangkat haji. Kita mampu beli ruko di mana-mana. Kita mampu beli kedai di mana-mana. Kita mampu invest tanah di mana-mana, beli properti rumah di mana-mana, tapi kita nggak mampu berangkat haji. Jangan sampai jam tangan kita harganya ratusan juta, tapi kita nggak sanggup berangkat haji. Jangan sampai motor Harley Davidson pun dibelinya, tapi nggak berangkat haji. Jangan jemaah, ini namanya israfana fi amrina, melampaui batas terhadap urusan dunia. Ingat jemaah, kematian tuh sukanya dadak. Jangan bilang masih muda ya hadirin. Kematian tuh sukanya dadak. Saran saya, kalau Anda punya harta, Anda punya properti, Anda punya motor, yang sekali motor itu dijual Anda bisa daftar haji. Yang sekali handphone Anda itu Anda jual, Anda bisa daftar haji. Saran saya, jual handphonenya, beli handphone yang lebih murah. Kalau handphonenya harga 25 juta, jual aja, beli dulu handphone yang harga 2 jutaan dulu. Pakai yang lebih rendah sebentar, tapi kewajiban Allah tertunaikan. Baru semalam jamaah, ada jamaah dari Taiwan, semoga Allah merahmati beliau. Ustadz, saya titip besok ibu saya umroh bareng Ustadz, karena kemarin ayah saya baru saja meninggal dunia. Padahal saya sudah punya niat mau berangkatin umroh, tapi ayah sudah keburu dipanggil Allah. Maka saya nggak mau Ustadz, ibu saya nanti kejadian hal yang sama. Jadwal Ustadz awal Oktober, saya ikut. Allahu Akbar. Kadang jemaah begitu. Kita nggak pernah tahu jemaah. Jangan sampai Anda nanti dihisab sama Allah, mobil ada, motor prima, handphone sangat luar biasa, rumahnya megah, tanahnya di mana-mana, asetnya banyaknya luar biasa. Begitu Allah tanya, kamu sudah menjalankan kewajiban yang aku perintahkan? Belum ya Allah. Hadirin, Allah tuh gak marah loh kita gak punya rumah.
Allah nggak marah loh kita nggak punya mobil. Dan bagi kita kan nggak masalah. Ini ada mobil bagus, sementara mobilnya kita jual, kita pakai mobil yang biasa dulu. Mungkin kita punya mobil Avanza kita jual, kita ganti mobil yang ada di bawah kelasnya, atau mungkin kita pakai motor Beat dulu, kemana-mana kan nggak apa-apa. Nanti punya lagi jamaah. Udah tuh jamaah, dulu kaya, nanti turun dulu, nanti kaya lagi. Orang tuh kalau emang udah ngerti rumusnya, pasti jamaah kebaca rumusnya. Kita mau belajar berdagang, di sini ada guru kita, Ustadz Maula. Bisa ngajarin ilmu bab perniagaan, bab marketing, belajar. Datang aja ke Elena, buka 24 jam. Beliau punya banyak sekali part dalam perniagaan, bisa belajar dari beliau. Ternyata dagang ada polanya, ada ilmunya. Di TikTok ada ilmunya. 5 revenue TikTok yang bisa menghasilkan. 1, live streaming. 2, keranjang kuning. 3, daripada orderan langsung yang di link, di bio link. 4, ada revenue datang dari repeat ordernya. Yang kelima, dari advertising TikToknya. Kita kan nggak pernah tahu ilmu ini. Taunya ilmu kita kan ilmu yang ya wes pokoknya dagang aku gelar neng pasar ono seng beli yo alhamdulillah, ra ono yo alhamdulillah. Zaman berubah, ternyata dari satu platform aja ada 5 revenue. Live streaming menghasilkan. Makanya jamaah kalau ngelihat, terima kasih ya teman-teman TikTok, terima kasih banyak. Kadang ada yang ngasih bunga, ada yang ngasih paus, ada yang ngasih tahu-tahu kereta, ada yang kadang tahu-tahu ngasih topi, ada kumisnya di sini. Itu revenue. Lalu dari TikTok ads-nya ada revenue, dari klik keranjang kuning revenue, dari tap link di bio revenue lagi. Ini kan dunia berubah. Ternyata ada polanya jemaah, nggak sembarangan. Dari mana ilmunya didapat? Belajar dari yang memang ahli di bidangnya. Kalau jamaah mau belajar ngaji, boleh sama Ustadz Agus, Ustadz Priyo. Mau belajar naik gunung sama Mas Hadi. Mau belajar dagang sama Mas Maula, sama Mas Joko, sama Pak Bambang, dan yang lainnya. Mas Gio, ada Teh Gio Sergio. Yes. Kita kan belajar sama yang ahli. Kata Nabi, kalau kamu mau menyerahkan sesuatu, serahkan kepada ahlinya. Kenapa? Supaya singkat. Nah kalau kita apa-apa sendiri ya repot jemaah. Mau buat baju, kita nenun dari pintal kapas, lalu kapasnya jadi benang. Wah ya lama jemaah. Udah mending langsung aja beli jadi. Lebih murah, lebih hemat. Kan begitu ya jemaah, serahkan aja pada ahlinya. Nah kembali lagi yuk dalam bahasan wa israfana fi amrina. Jangan lebih-lebih dalam urusan perkara dunia. Berlebihan itu gak boleh. Dunia itu pandang sebagai dunia untuk menungganginya meraih surga. Jangan dunia dipandang sebagai sesuatu yang melebihi dari akhirat, nanti kita kecewa. Dunia itu pandang sekadarnya, punya mobil parkir di masjid, terutama nih jamaah yang dititipi rezeki banyak, kendaraannya prima, tunggangannya nyaman dan mewah. Kendaraan mewahnya tuh parkir di masjid gitu loh jamaah. Parkir di mall tuh kan kadang ada ya. Di lobinya tuh parkiran-parkiran yang khusus kendaraan-kendaraan yang luxury. Itu parkir berjejer di situ. Yang parkirnya di masjid gitu loh, biar masjid itu juga jadi saksi besok. Jangan sampai seperti cerita lama. Malaikat nanti ngedetek mobil ini parkir di mana aja, keterangannya Ambarukmo Plaza, wisata, Artos Mall. Isinya nge-mall aja. Ada satu ke masjid. Apa keterangannya? Buang air kecil. Waduh. Jangan sampai kayak gitu hadirin. Tapi parkirlah di tempat-tempat yang Allah ridhoi. Itu agar kita juga menunggangi yang kita punya untuk meraih negeri akhirat. Yang ketiga, Allah ajarkan kita sesuatu agar kita sebagaimana 147 di ayat ini, mana dan ya Allah kokohkan kedudukanku. Kenapa minta dikokohkan kedudukan? Ya jemaah, sebelum
Jadi proses pengkokohan, proses dikokohkannya kedudukan kita tuh melalui proses ya hadirin. Jadi nggak serta-merta ya Allah minta kokoh kedudukan terus ditancepin gitu, enggak. Tapi ada prosesnya. Prosesnya adalah dosamu kamu minimalisir. Nggak bisa lah jamaah kita mah nggak berbuat dosa. Dosamu tuh diminimalisir dulu. Jadi proses kalau mau dikokohkan kedudukan, dosanya diapain? Minimalisir, disedikitkan dosanya. Terus yang kedua, jangan terlalu lebay memandang dunia, tapi pandanglah dunia sebagai tunggangan untuk meraih syurganya Allah atau akhirat atau negeri akhirat. Baru kalau kamu itu condongnya adalah kepada akhirat, kami yang kokohkan kedudukanmu. Apa makna dikokohkan? Dikokohkan itu kalau ibarat pondasinya udah kuat, kami yang pelan-pelan meninggikan bangunan sesuai dengan kokohnya pondasi yang ada pada dirimu. Hadirin, hari ini mungkin jamaah kayak yang masih muda, terutama ada anak-anak muda di sini juga misalkan, mungkin punya impian. Saya di tahun sekian harapannya ini, di tahun sekian harapannya ini. Nah, kalau nanti muncul terbesit, kenapa ya kok belum ada di titik itu? Boleh jadi memang ada pondasi yang belum kokoh. Takut-takut kalau ditinggiin roboh. Karena pondasinya belum kokoh. Kenapa ya sekarang karyawannya baru 1, kok yang lain karyawannya misalnya ada 10? Boleh jadi 1 ini karena memang Allah melihat kita pantasnya baru dikasih 1. Nanti kalau udah pantas, pelan-pelan Allah berikan Nia 2, Nia 5, Nia punya 10 karyawan. Akan datang masanya itu, tapi kita harus kokohkan dulu kedudukan kita. Cara mengkokohkannya, minimalisir dosa, perbanyak amal sholih, jangan orientasinya dunia, tapi tunggangi dunia untuk meraih negeri akhirat. Wa yusabbit aqdamakum. Kalau dalam ayat ini, wasabbit aqdamana. Ya Allah, kokohkan kedudukanku. Jadi kalau pondasinya udah kuat, digoyang juga nggak akan roboh jamaah. Dan pondasi itu kan nggak terlihat. Jadi kalau jamaah mau bangun tuh justru tuh bangun yang nggak terlihat. Apa? Iman. Apa? Akidah. Kalau jamaah mau hijrah, bagus tampilan luarnya udah hijrah nih. Biasanya pakai sini kalimatnya apa gitu. Apa kayak kalimat-kalimat yang sini gambar apa gitu tengkorak. Sekarang mulai gambarnya gambar-gambar yang tulisan-tulisan motivasi, jangan lupa zikir, do the best, kayak gitu-gitu. Bukan cuma sekedar penampilan mah 1 detik kita bisa berubah seketika. Ubah penampilan dalam 1 menit sangat mudah. Ganti sarung, baju diganti, tapi yang nggak boleh kalah penting tuh lihat akarnya. Kita ngelihat pohon jangan cuma lihat buah. Kan kemarin dibahas ya, jangan cuma lihat rimbun daunnya berbunga lalu berbuah, jangan cuma lihat batangnya, jangan cuma lihat ini kayaknya kuat nih, enggak, lihat akarnya. Karena pohon itu akan kuat karena akarnya, pohon itu akan lapuk juga sebab akarnya. Kalau akarnya bermasalah, iman bermasalah, akidah bermasalah, repot. Gimana caranya kuatin akar? Ngaji. Belajarlah, kajianlah, datanglah, live streaminglah. Ini kan kita nguatin akar. Gak kelihatan jemaah. Siapa yang bisa ngelihat? Kalau dalamnya laut, sedalam-dalamnya masih bisa diukur. Tapi kalau dalamnya hati manusia, gak akan ada yang bisa tahu. Makanya setiap hari Nabi meminta, terutama setiap pagi ya, Nabi itu gak pernah, dalam setiap pagi Nabi gak pernah melewatkan 1 doa ini. Doa ini tuh pasti disebut sama Nabi. Doanya, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini gak pernah doa ini ditinggalin sama Nabi SAW. Saking pentingnya ilmu.
Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Ya Allah, berikan kami ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang manfaat, ilmu apa? Ilmu yang membuat hamba makin dekat dengan Rabbnya. Ilmu yang menghujam, mengakar dalam dada. Ini ilmun nafi'. Ilmu yang manfaat. Maka Allah mengingatkan wa yusabbit atau wasabbit aqdamana. Ya Allah, kokohkan kedudukanku. Yang dagang dengan doa ini Allah kokohkan dagangnya. Yang menjadi pegawai di satu lembaga, instansi perusahaan, Allah tingkatkan karirnya. Sebelumnya beliau jadi front, orang yang ada di depan, nanti pelan-pelan naik jadi manajer, naik berkarir lagi di atasnya, naik jadi pengawas, naik dan seterusnya. Wa yusabbit aqdamana. Dan mohon izin ya jemaah, mohon izin sekali lagi ya. Sahabat Nabi setelah mereka beriman, hampir semua kitab cerita dan mengkisahkan grafiknya tuh begini. Set, net, 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 makin naik. Dalam kitab Ashabur Rasul, kisah tentang sahabat-sahabat Rasulullah banyak. Iya sih, waktu itu ada Abu Tolhah bin Ubaidillah, bukan Abu Tolhah, ini orangnya beda. Tolhah bin Ubaidillah pernah diceritakan grafiknya tuh naik, pernah turun. Sampai ada kisah tuh Tolhah waktu kaya raya kan orang pada kumpul main ke rumahnya, pas miskin orang pada pergi, istrinya terus komplain. Tolhah, lihat tuh teman-temanmu tuh, emang kayak gitu kan kelakuannya. Waktu kamu kaya dia datang, waktu miskin dia pergi. Tolhah pandangannya beda. Istriku sayang, justru merekalah teman-teman terbaik. Lo kenapa kamu bilang teman-teman terbaik? Emang iya teman terbaik ninggalin temannya pas lagi susah? Enggak. Justru mereka teman terbaik karena waktu kami kaya, waktu kita kaya, mereka datang karena mereka tahu kita bisa bantu mereka. Waktu kita jatuh miskin, bangkrut, mereka nggak datang karena mereka tahu kita nggak bisa bantu mereka. Mereka tuh teman yang pengertian banget sama kita. Keren banget pandangannya Tolha. Ingat ya jemaah, sahabat Nabi itu pernah fluktuatif, tapi mohon izin, mohon dengarkan. Kalau turun langsung cepat naik lagi. Jadi mohon maaf, mungkin ini nggak enak didengar tapi saya harus cerita. Kalau ada orang beriman, kok begini hidupnya, makin begini lagi hidupnya, lah kok nggak naik-naik? Ini ada yang salah nih jemaah. Ada apa denganmu? Ini ada yang keliru nih. Karena sahabat Nabi grafiknya mayoritas nanti grafiknya naik. Kalaupun ada seperti yang turun seperti Tolha bin Ubaidillah, begini grafiknya, setar turun, dia naik lagi lebih tinggi dari sebelumnya. Nanti udah di sini turun dikit, nanti naik lagi dari sebelumnya. Begitu grafiknya para sahabat. Dan ternyata orang beriman itu karakternya. Wa atumul a'launa in kuntum mu'minin. Ali Imran 139. Kita mundur ke 139. Kemarin Allah berfirman apa? Kalau kamu beriman, sungguh kamu tinggi derajatnya. Jadi orang beriman itu memang seharusnya prosesnya kelihatan. Dulu dagang ngemper, sekarang pelan-pelan udah punya toko kecil tapi masih sewa. Nanti punya toko sudah punya sendiri tapi masih kecil. Nanti punya tambah besar. Grafiknya tuh harus begitu jemaah kalau iman. Lah kalau dari dulu kok begini ya? Makin kacau hidup saya ya? Ini berarti ada yang salah nih. Ada, harus dicoba jemaah. Ini kalau begini-begini doang, ini hidup kok begini-begini doang ya? Kenapa nih? Kok makin parah? Ini kalau begini-begini doang tapi amal solehnya makin meningkat, ini ya udah jelas. Tapi kalau udah begini-begini aja, makin anjlok, makin parah, makin jauh dari Allah, wes udah jamaah. Ayo cepat-cepat berobat, ayo cepat-cepat kembali ke Allah, berobat jalan. Kita ini sama, saya juga yang berbicara sama. Ini bukan dalam rangka kita sama-sama gimana-gimana, tapi sebenarnya kita lagi sama-sama berobat jalan. Saya ya berobat jalan jemaah. Kita lagi sama-sama berobat jalan, pengen sembuh, pengen begini nih jemaah, pengen sama-sama naik derajatnya, pengen sama-sama ditinggikan. Ya masuk tahun lalu 3 kul,
Ya masa tahun ini yo 3 kul hafalannya, ini kan berarti ada yang salah. Tahun lalu masa kita sedekahnya 500 perak, tahun ini ya sama 500 perak. Berarti ini kan ada yang, ini ada apa nih? Tahun lalu kita begini kok sekarang masih tetap begini aja. Ini ada apa nih? Karena kalau orang beriman itu wasabit aqdamana, nanti Allah tancapkan kokoh kedudukannya. Terakhir, wansurna 'alal qaumil kafirin, dan Allah pasti akan menolong kita dari orang-orang yang kafir. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaih. Terima kasih banyak hadirin sudah berkenan meluangkan waktu jauh-jauh, keluarga besar Kretek, keluarga besar Watu Gleto, keluarga besar Kauman, keluarga besar Melipak, dan semua keluarga besar hadirin sudah berkenan hadir. Jamaah tercinta Masjid Fatimah Garung, jamaah online TikTok, YouTube, Instagram, makasih ya jamaah sudah meluangkan waktu, mengorbankan paket data dan rendah hati mau mendengarkan kami yang ilmunya sangat rendah ini, yang tak seberapa ini. Semoga Allah ganti dengan surga tanpa hisab, amin ya rabbal alamin. Dan bagi jamaah TikTok, YouTube, Instagram, kalau ada yang berkenan bergabung di grup WhatsApp kajian kami, bisa tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negara. Buat sahabat yang mau belajar jadi lebih baik, ada konten-konten video pendek yang bisa di story WA gratis. Sahabat tinggal tap link di bio, sebut nama, asal kota, asal negaranya. Masjid Fatimah Garung punya program-program keren dan hebat. Di antaranya ada sedekah beras, kajian subuh syuruk seperti ini, tadarus Quran pada maghrib, lalu pasar Jumat bahagia, ada ramah tamah, ada sayur mayur gratis, dan kurban sapi di tahun ini. Yang jamaah semua kalau ada yang mau ikut andil bisa juga save nomor admin Masjid Fatimah Garung Wonosobo. Nomor admin Masjid Fatimah Garung ada di 0851 5715 9885. 0851 5715 9885. Barakallahu fikum. Ini yang dapat disampaikan, mohon dimaafkan atas segala kehilafan dan kekurangan. Insyaallah habis ini ada sarapan tamu spesial, disiapkan sarapan yang spesial. Sarapannya adalah sego megono. Itu menu spesial. Buat teman-teman juga yang mau ikut andil dalam membersamai masjid. Masjidnya sudah insya Allah sedang lantai 2. Sahabat bisa cek di grup. Di grup ada rekening atas nama Masjid Muhammad Al-Fatih. Yang kemarin rekening kajian HA sudah alhamdulillah sudah atas nama rekening Masjid Muhammad Al-Fatih. Tapi kalaupun nanti sudah terlanjur ke kajian HA transfernya nggak apa-apa, nanti teman-teman akan memindahkan ke rekening Masjid Muhammad Al-Fatih. Teman-teman sehat selalu, barakallahu fikum. Tap link di bio untuk dapatkan video gratis cuplikan dakwah yang kami sampaikan. Semoga jadi wasilah kebaikan bagi yang menonton dan mendengarkannya. Kita akhiri dengan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mas Adi mau nanya? Waduh, jangan habis ini sarapan nanti. Enggak Mas Adi. Insyaallah habis ini Mas Adi kita tanya jawab lagi, mudah-mudahan di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.